Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Sawasdi Vlog Indonesia. Alhamdulillah, pada hari ini saya sedang berada di Kelantan. Dan tujuan saya datang ke Kelantan ini adalah untuk membuat visa baru di Royal Thai Konsulat Jenderal Kota Baru. Dan bagi teman-teman yang ingin memasuki kawasan negeri Malaysia yang melalui perbatasan darat, karena kemarin saya melalui pos sempadan rantau panjang Sungai Golok, apa saja yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke negara Malaysia? Cukup mudah teman-teman, yaitu hanya menginstal app My Sejahtera dan teman-teman di situ memasukkan informasi tentang vaksin yang teman-teman sudah pocok. Kalau di Indonesia namanya suntik. Cukup mudah teman-teman, tidak perlu etiket, tidak perlu PCR. Alhamdulillah, sepertinya COVID benar-benar akan berlalu, karena beberapa sempadan darat Thailand dan Malaysia sekarang sudah buka. Dan berapa biaya perjalanan dari Patani ke Kelantan? Saya kemarin dari Patani ke Sungai Golok menggunakan kereta api, yang satu orang itu harga tiketnya 56 baht. 56 baht kalau dalam uang rupiah lebih kurang berapa? Dekat-dekat 30.000 rupiah. Satu orang 56 baht. Saya bersama dengan istri saya dan anak saya, tapi karena anak saya masih kecil, jadi tidak dikenai biaya tiket kereta. Hanya saya dengan istri. Jadi lebih kurang 112 baht atau dekat-dekat 50.000 rupiah. Berapa dalam perjalanannya? Lebih kurang 2 jam lebih, menempuh sekitar 100 km lebih, dekat-dekat 200 kilo. Dan setelah sampai di stasiun akhir Sungai Golok, sekedar informasi bagi teman-teman di Indonesia yang mungkin nanti setelah pandemi berakhir dan ingin mencoba menggunakan transportasi darat melalui rantau panjang dari Malaysia kah atau dari Thailand kah, yang mau backpacker, ini sekedar saya informasikan sedikit. Jadi setelah sampai di stasiun Sungai Golok, teman-teman naik ojek ke tempat sempadan Chop Paspor, karena jaraknya lumayan jauh juga, sekitar 2 km lah. Harganya naik ojek itu sekitar 50 baht. 50 baht satu orang. Dan setelah sampai ke tempat Chop Paspor Thailand yang di Sungai Golok, teman-teman silahkan masuk ke counter Chop Paspor, lalu keluar menuju ke perbatasan Malaysia. Tidak perlu menggunakan motor lagi, karena jaraknya yang dekat juga, tidak sampai 500 meter, agak-agak dalam 200 meter, 300 meter. Teman-teman menyeberangi sungai dan akan sampai di tempat Chop Paspor Malaysia atau rantau panjang. Dan bagi pemegang paspor Indonesia,
kita harus cop paspor di dalam ruangan. Tidak seperti pemegang paspor Thailand atau border pass Thailand, mereka bisa cop paspor di atas kereta, mobil atau motor. Karena ini perbatasan darat, jadi diperbolehkan membawa mobil atau motor kalau motor itu biasanya ya motor ojek lah kalau teman-teman bila masa datang ke sini teman-teman dari Indonesia. Cukup teman-teman dari stasiun ke tempat cop paspor Thailand. Dari tempat cop paspor Thailand, teman-teman tak perlu naik ojek lagi untuk menghemat biaya karena dekat saja perjalanannya. Dan bagi pemegang paspor Thailand itu ada kemudahan untuk cop paspor di atas kendaraan. Hanya melewati seperti pintu tol. Kalau di Indonesia seperti pintu tol seperti itu. Tapi karena saya pemegang paspor Indonesia, jadi saya masuk ke dalam ruangan dan alhamdulillah mudah. Beberapa kali saya cop paspor di sini, tidak banyak pertanyaan. Alhamdulillah sangat mudah, dan hanya kemarin itu harus install My Sejahtera. Tidak ada biaya-biaya lain, hanya menunjukkan registrasi kita telah berhasil di My Sejahtera, dan di situ kita input dosis pertama, dosis kedua vaksin yang kita suntik. Nanti kita tunjukkan di pos pemeriksaan di tempat cop paspor Malaysia. Dan setelah melewati cop paspor Malaysia, berarti kita telah masuk ke negara Malaysia. Dan untuk sekarang ini bagi teman-teman tidak seperti dulu ya. Waktu 2019 saya pernah juga ke sini, ke Kota Baru lewat Rantau Panjang. Dulu ada bus teman-teman, jadi biaya cukup hemat. Dari Rantau Panjang ke Kota Baru itu hanya sekitar 5-6 ringgit. Saya terlupa 5-6 ringgit itu 2 orang kah atau 1 orang, terlupa saya, karena 2 tahun yang lepas dah. Tapi karena sekarang sempadan masih sepi, tidak terlalu banyak pendatang turis-turis mancanegara. Kemarin pun waktu saya di immigration Thailand pun saya hanya melihat beberapa orang turis dari seperti Eropa atau Amerika. Saya nggak tahu, tapi dia bule-bule kayak gitu. Dan hanya 2-3 orang aja. Biasanya waktu 2019 pos immigration di Rantau Panjang ini senantiasa penuh, senantiasa ramai maksudnya. Tapi karena maybe sempadan baru buka, jadi transportasi pun sekarang agak payah. Waktu kemarin itu saya dari Rantau Panjang ke Kota Baru, jaraknya lebih kurang 30 km lebih. Saya dikenai biaya 70 ringgit menggunakan kereta taksi. Dan saya cek menggunakan app Grab Car, harganya pun serupa. Kalau di Grab Car itu 71 ringgit, lebih kurang seperti itu, 70 ringgit. Karena saya duduk bukan di Kota Barunya, tapi di tepi Kota Barunya, itu di dekat Maidin Kubang Krian. Lalu jadi untuk sekarang ini saya juga terkejut, kenapa tak ada bus? Dan akhirnya keluar uang lebih banyak lagi. 70 ringgit itu sekitar 500 baht lebih atau 200 ribu lebih kalau dalam uang rupiah. Kalau dalam uang rupiah 200 ribu lebih. Dan inilah penampakan wajah setelah sampai di Baru Kelantan.
saya sedang berada di dalam kereta Kota Baru. pergi ke Royal Thai Consulate General nak buat visa atau visa. Suasananya seperti tidak jauh dengan Patani, dan tapi di sini karena Kelantan jauh lebih besar dari Patani, jadi suasana perkotaannya lebih ramai dan lebih besar. Saya tidak tahu ini daerah apa. Bagi teman-teman yang sudah menonton video saya nak ucap terima kasih, dan saya akan lanjutkan dengan video lain yang saya akan upload sebentar lagi. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like serta share. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.